استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول من كل سوء مامون. والى حضرة سيدنا حبيبنا الرسول صلى الله عليه وسلم واهل بيته الكرام والصحابه الكرام والتابعين والعلماء والاولياء الصالحين خصوصا الروح مولانا شيخ محمد ارشد بن الله كرم قيم السهج من كشف الانوار بن حجي اسماعيل ومشايخنا ومعلمينا والدينا وامهاتنا وقرابتنا وذوي الحقوق علينا اجمعين. وإلى أرجم إخواننا المسلمين والمسلمات أن الله يغني درجتهم في الجنة ويعين علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل من نوى بإسراف الصون إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب وبدل آبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Waqal radhiyallahu anhu. Awal sifat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seluruh sekalian alam, dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihan pemberiannya. Di sini satu pelajaran kepada kita umat Islam, supaya kita selalu mengingat akan kebaikan Allah kepada kita, untuk kita memuji kepadanya dan bersyukur kepadanya. Apabila kita mengingatkan kebaikan Allah dan kita memuji dan bersyukur kepada Allah, pasti segala nikmat-nikmat Allah, yang kecil dan yang besar, semuanya akan diserahkan Allah kepada kita. Tidak ada satupun nikmat daripada Allah yang disimpannya. Semuanya lengkap diserahkannya kepada hamba yang sudah Islam dan beriman serta pintar untuk berterima kasih kepada Allah. Atau secara ringkas, apabila orang selalu rancak membaca Alhamdulillah, orang itu akan dilengkapi segala nikmat, dan nikmat yang belum ada akan diadakan Tuhan kepadanya. Yang sudah ada ditetapkan, yang belum ada diserahkan. Luar biasa. Hanya satu kewajiban yang dilaksanakan, yaitu bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, apabila manusia lupa akan kebaikan Allah terhadap dirinya dan tidak akan mensyukuri akan nikmat Allah, maka nikmat yang ada itu diambil semuanya oleh Allah, dan yang belum ada dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah. Negara yang isinya mendapat nikmat kemerdekaan, setiap kemerdekaan namanya merdeka, segala-galanya nyaman. Tidak ada orang yang merdeka tidak nyaman, tidak ada. Bagi negara yang mensyukuri akan nikmat kemerdekaan, maka yang asalnya Indonesia, maka ditambah lagi kekuasaannya mencapai kepada negara lain. Artinya bisikawan daripada negara lain. Misalnya negara apa sekarang? Jadi asalnya sendirian Indonesia, sekarang sudah bisikawan karena ditambah Tuhan nikmatnya. Dan apapun kenyamanan yang sudah di dalam negara ini kada dicabut Tuhan. Bahkan negara yang lain kenyamanannya diunjuk Tuhan ke Indonesia. Itulah apabila Indonesia bersyukur kepada Allah atas nikmat kemerdekaan. Sebaliknya, apabila Indonesia tidak ingat akan nikmat Allah, tidak bersyukur akan nikmat Allah, negaranya sendiri sudah kacung kacir, dan negara lain akan menyasar kayak kita. Maksudnya akan
menyengsarakan kita. Kita sudah sengsara, orang lain menambah sengsara lagi. Hanya satu kesalahan, tidak bisa bersyukur kepada Allah. Kalau sudah negara kita seperti itu, maka yang penting adalah diri kita dan rumah tangga kita. Jangan sampai rumah tangga kita yang kurangnya 5 orang atau 4 orang itu terjadi sebagaimana negara. Jadi kita ambil yang kecil udah, kalau negara udah keadaannya begini, rumah tangga kita jangan seperti itu. Rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang pandai bersyukur kepada Allah, supaya kita tetap nikmat dalam rumah tangga itu. Bahkan yang di sebelah nikmatnya meluncur ke rumah kita. Jadi kita senang dan bertambah senang, karena semuanya milik Allah. Allah mau menetapkan, Allah mau mengambil, yang lain diserahkan kepada kita. Mau apa? La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing akan kita dengan berkat Nabi kita yang paling dicintainya Rasulullah SAW ke jalan syukur akan Allah Subhanahu wa taala. Kita membawa dulu rumah tangga kita supaya menjadi orang yang syukur. Kemudian kalau bisa kita membawa jiran kita supaya syukur. Kalau bisa lagi kita membawa kampung kita supaya jadi kampung yang bersyukur. Seterusnya sampai kepada daerah, sampai kepada provinsi, sampai kepada negara kalau bisa. Tapi mula-mulanya harus tahu dari mana? Dari mana? Dari diri sendiri dulu. Udah diri kita pandai bersyukur, barulah kewajiban kita, istri kita, baru anak kita. Selesai. Diri kita, istri kita, anak kita, selesai. Kalau sudah ini menjadi orang yang pandai terima kasih, nikmat di rumah kita itu yang ada tetap, malah ditambah lagi nang balung ada di unjuk Tuhan lawan kita, terlihat dengan jelas. Kalau orang syukur kepada Allah bisi ayam 4, nang 4 ini tetap sekali nang di 3 rumah membariakan ayamnya lawan kita 2 dengan alasan krisis ekonomi kada kawa mau umpani. Jadi ngarannya kita menjadi pengasuh ayam, bukan pengasuh manusia. Kan biasa kalau manusia itu bisi anak pada kawa maharagu diserahkan kepada ibu asuh. Ada ini ayam asuh. Kada kawa lagi ulun maharagu ayam jar. Kalau kamu umpani ulun serahkan lawan pian aja. Napa lagi? Ujar yang lain pulang, ulun kada kawa lagi jar, mau urus umpan. Ulun sibuk, jadi umpan-umpan yang ada di rumah ulun bariakan lawan kian. Nah, kada batukar umpannya, ayam dibari orang, umpannya dibari orang, napa lagi? Dan seterusnya, mundak bapandar kita jadi orang ahli muntong kan. Kita ini mahajatakan ahli pakai, maksudnya ahli mengamalkan, jangan hanya ahli omong. Makan kada perlu kita pandai, yang penting suap. Suap di suap di sini ditaguk, bukan suap nang artinya nang jagar menyebapakan negara terlena aja. Terlena itu nyanyian lah. Umpat badun gampang. Ayo ha. Napa pilihan lagunya terlena? Kita ulai. Ujar ayo ha. Terlena, aku terlena. Negara yang sudah hampir tersandak segala-galanya ini diakibatkan tidak bersyukur atas segala nikmat Allah, diantaranya kemerdekaan. Yang dahulu negara-negara lain takut kepada kita,
Sekarang negara lain itu menguasai kita dengan teknologinya, dengan ilmunya, dengan kepintarannya, dengan hartanya. Kita menjadi negara nang susah umpamanya, maka nang sugih mau utangi. Nang sudah kada kalau bayar utang, masih aja mau diutangi. Itu ngarannya kelimpatan pintar. Hidup nang penting, hai umat Rasulullah. Makan cukup sederhana, utang sama sekali tidak ada. Itu luar biasa. Kalau udah makan cukup sederhana, utang tidak ada, itu nikmat paling besar. Di zaman Rasulullah SAW masih ada sahabat meninggal dunia, dikabarkan kepada Rasulullah di dalam masjid ada sudah mayat. Rasulullah SAW bersabda, tanya dulu mayat itu ada utang enggak? Dijawab oleh keluarganya ada utang. Kata Rasulullah, silahkan yang lain menyembahyangkan, saya tidak ikut menyembahyangkan. Rasulullah tidak mendoakan kepada orang-orang yang mati mengandung utang. Luar biasa. Sedangkan utang 1000 bayar 1000 boleh. Dalamkan itu ruginya. Rasulullah tidak mendoakan kepada orang itu. Karena setiap orang yang terhutang pasti dia akan memberatkan kepada orang lain. Pertama yang diberatinya yang menghutangi. Kiamat menghutangi, berpikir nak nagih. Kan membaratakan ke orang namanya. Ya kada. Nah, lamun patut pulang bapintaan kasih ke kemari duit hendak bayar utang. Nang ba utang abah, nang membayarinya anak cucu. Gimana? Kenapa anak cucu sudah merasa nang ini abah bisa berutang aja, nang membayari unda berjual waluh di korteng gesan bayar utang sidin. Utangnya pulang kada jaga unda, gesan masuk kontong sidin. Ngapa ada anak buah pada serentak tengah malam berdoa, ya Allah, abah ulun mati akan jadi hantuku. Siapa-siapa abah nang mengzalim anaknya, maka si anak doanya langsung diterima Allah. Sebab si anak kena zalim, abahnya nang mengzalim. Rasulullah bersabda, dakwatul madlum mustajabatun walau kanat min kafirin. Bermula orang yang dizalim seperti anak tadi, dizalim abahnya, apabila anak berdoa kepada Allah minta balasan, maka langsung dibalas Allah walaupun anaknya itu kafir. Jangan berani-berani menzalim orang. Jangan berani-berani membunguli orang, menipu orang. Jangan wani-wani menyalahi janji lawan orang. Janji hendak menolong, membantu orang. Sekalinya kada terlihat membantu menolong. Malah orang yang asal-asal menolonginya dihingiknya. Dolim babanara. Berjanji pulang dengan nama Allah. Saya akan melaksanakan tugas saya selaku anu dengan tulus ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak menerima sogok, tapal, suap dan sebagainya lamun sedikit. Bisa kalinya, ya Allah, kada penyupan, kada pemalu lagi. Samut yang tahu, nang inya itu apa? Korupsi. Samut ya tahu. Apalagi manusia, kada ada supan, kada ada malu, kada ada takutan lawan Allah Ta'ala. Lamun Allah Ta'ala kada ditakutani, siapa lagi yang ditakutkan? Jadi yang penting lawan kita adalah rumah tangga. Aku diwasiati guruku, ini kalau kawar robah keadaan negara nyawa menjadi ahli sunnah wal jamaah. Kalau nyawa kada sanggup, maka provinsi nyawa aja Kalimantan Selatan. Kalau kada kawa jua provinsi Kalimantan Selatan dijadikan ahli sunnah wal jamaah, maka adalah daerah nyawa Martapura. Kalau kada kawa jua, maka kampung nyawa. Lamun kampung kada kawa jua, banyak nang kada katujuan sorong jua, maka jiran nyawa. Jiran kada jua, kulawarga nyawa. Kulawarga kada jua, sarumahan nyawa. Sarumahan kada mau jua, nyawa sorongan barang itu terakhir.
mata supaya ahlus sunnah wal jamaah, kuping supaya ahlus sunnah wal jamaah, lidah ahlus sunnah wal jamaah. Macam apa lidah ahlus sunnah wal jamaah? Lawan baca Fatihahnya mustaqim. Pada ahlus sunnah wal jamaah lidahnya macam apa kita seorang pendatang, misalnya ulun ke hulu sungai, sekali sampai di hulu sungai ulun jadi imam di masjid sana, padahal ulun orang Martapura. Macam apa ahlus sunnahnya? Ahlus sunnah itu jangan sampai orang pendatang jadi kepala di kampung orang. Istilah sekarang itu nang jadi pemimpin itu putra daerah, jangan putri tikus. Ada yang hebat lagi, pelit tikus. Pelit tikus, bukan politikus. Pelit tikus. Mana sudah tikus, pelit pulang. Putra daerah. Rasulullah SAW menyampaikan Al-Quran di dalam surah Taubah, kalau kada khilaf bunyinya, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Hendaklah setiap golongan mengirim sebahagian daripada mereka itu ke luar negeri untuk menuntut ilmu. Hikmatnya sudah dapat ilmu, kembali kepada negeri aslinya, balik ke kampungnya, pulang kampung. Untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu yang dikaji di luar negeri tadi kepada orang kampungnya, supaya orang kampung kembali kepada jalan kebenaran. Rasulullah menjelaskan, ya ahlal Yaman, Yamanakum. Hai orang ahli Yaman, kembalilah ke Yaman. Jadi orang-orang nang asing dikembalikan kepada asal mulanya. Walaupun di Madinah itu inya nuntut ilmu, udah alim disuruh balik ke masing-masing negaranya untuk menyebarkan agama. Paham? Nah, kesimpulan dari ayat dan hadis ini, hendaklah kita nang pendatang jadi makmum, jangan si pendatang nang menjadi imam. Kalau si pendatang menjadi imam, itu ada di dalam ayat Quran. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillatan wa kadzalika yaf'alun. Setiap orang-orang yang sifatnya seperti raja atau takabur, tatkala mereka itu datang ke satu kampung yang lain dari kampungnya, maksudnya lain dari daerahnya, tatkala orang daerah lain masuk ke daerah yang lain, apa kerjanya orang-orang pendatang yang sombong? Afsaduha, dia merusak keadaan yang di daerah itu, dirubahnya. Merubah keadaan yang di daerah orang berarti menghina lawan orang-orang yang di daerah itu. Berarti merasa inya itu sanggup memperbaiki, berarti memadahkan daerah itu kurang baik. Apalagi berucap karena Martapura hendak unda rusak, hendak unda hancur. Ya Allah, seorang orang mana Allah Ta'ala saksinya, malaikat menulis, sombong babana. Seorang orang mana, datang di mana, ini banyak yang sudah terlanggar oleh masalah ini. Banyak terlanggar sampai ini. Almarhum Habib Ahmad bin Muhammad, bangsanya itu nang di Semarang itu. Habib Ahmad bin Muhammad, kali ingat halnya. Segap, Habib Ahmad bin Muhammad As-Segap, Semarang. Beliau
pada ketika dahulu itu menakuni lawan aku. Ujar sidin nyawa membaca kitab napa? Ujarku Irsyadul Ibad waktu itu. Ujar sidin bagus. Kena unda malajari nyawa Irsyadul Qulub. Ujar sidin. Setahun aku bulik di sini, apa-apa nang aku gawi setahunan, kemudian kembali lagi ke sana, terdapat sidin, dibaca sidin, sondar ada laporan aku sedikit pun. Semua tingkah lakuku setahunan itu dibaca sidin. Habib Ahmad bin Muhammad. Kemudian sidin duduk serongonan di teres di Jakarta, di rumah Haji Abdul Qadir. Pulang kita Maktapura juga. Baik itu lalu sidin berkiau aku duduk di parak jamban serongonan ma umat. Zen dia sidin. Nya Arab tuh pada Zen. Ini menyambat aku di mana aja mesti Zen. Untung juga Zen lah, ya kanya jin dia sidin. Robak awal hantu. Jin dan jun. Lebek ya Pak. Kemari datang ya. Datang situ. Alam Nasrah sudah turun enggak? Udah bah. Kenapa kamu suka ngelamun? Kalau udah turun Alam Nasrah enggak usah ngelamun lagi, percuma. Diom ya. Zen, semen mana? Cari dia, julak. Ada dalam kamar. Kada guring lagi julak, cerewet batis sidin. Ada bib, panggil. Ya, lak. Apa nama? Tuh Habib Ahmad baki wakil keluar julak. Bakal keluar. Seman. Berdiam julak. Saksikan Zaini ini anak saya dunia dan akhirat wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Baca Fatihah. Habis itu Badruddin mana? Cari pulang. Guring beb tidur. Rogot. Bangunin. Bahasa orang sana bangunin. Nah, mun kita sidilah nenenin. Dibangunakan Guru Badruddin bangun. Apa kabar Zaini? Tuh Habib Ahmad menyobian bangunnya ribet, ngaran orang lambat bangunnya dikit. Datangnya situ, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Badruddin, Zaini, kamu dan Seman jadi saksinya. Zaini bin Abdul Ghani anak saya dunia dan akhirat wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Baca pulang udah. Ayo masing-masing gitu. Masing-masing pulang udah. Ayo ya. Aku nih boleh ke kamar aku juga julak, ke kamar julak juga ajibat ribet, ke kamar ribet juga habis ya. Limbah itu. Ini kemes malamnya Jumat. Siap sudah. Aku nih bersiap sudah dalail, sudah siap. Malam Jumat burda, malam Jumat. Sekalinya limbahnya parak azan maghrib. Madi, Presiden lawan anak Haji Kadir ngarannya Ahmadi. Datang Madi, siapkan mobil, isi minyaknya. Bahari minyak murah aja. Wah ini berapakah kita tahu? Jadi ujar orang wajah ini wali kalau ada lagi di Indonesia. Ya kanya wali ada di Indonesia, minyak kada larang, listrik kada larang, telepon kada larang. Emangnya wali Allah Ta'ala berjual minyak? Kenapa dilibatkan? Si dilejekin kumpang kampus membayari listrik. Ngurang kasih ngecarian, nang bacari-bacari jeung hamok. Ayo ja kita bisi Allah Ta'ala. Lamun kita merasa didolim kurang, kita lapor lawan Allah Ta'ala aja.
Saya umumkan kepada semua orang-orang yang di provinsi saya Kalimantan Selatan, stop, jangan ada yang bikin demo lagi. Kita hendaknya berdoa kepada Allah aja. Apa keadaan kita, lapor kepada Allah. Jangan kita merusak keadaan sesama manusia. Manusia la haula wala quwata. Menolong kada kawa, menyakiti kada kawa. Kita harus buka kepada nang mendatangkan sesuatu dan bisa menggantikan sesuatu. Hentikan demo-demo di Kalimantan Selatan. Tarapkan dan tingkatkan doa kita kepada Allah setiap tengah malam. Apa aja? Ya Allah, ulang kada panukar minyak. Lapor rantian murahkan harganya habis. Ini kada nang disalahkan Sumea nang kawalnya Su Ajrail kan Sumea berjual minyak kalau aja. Inya lawan kita sama aja hamba Allah juga, kada badaya upaya juga, baik kita langsung kepada Allah. Matinya setiap apa yang terjadi kita yakin dari Allah, dan perubahannya kita yakin pun dari Allah juga. Jadi jangan mengurus nang di bawah, kita urus nang di atas. Pahamlah? Nya orang kawin tuh mulai di atas juga mainnya dulu. Ya kalau dah di atas dulu, nah hanya mencari cana. Ya karena dia kan dua kalau anehnya setelan mulai di atas dulu, hanya berturun ke bawah gurusuk pura-pura kada tahu ngalih mana kura-kura dalam perahu ini ngalih. Sudahkah aku sampaikan? Sebenarnya apabila ijtima aku tadi bujur, aku kada meyakini juga. Kalau ijtima aku tadi bujur dengan datuku Kelampayang, maka itulah diantaranya pesan beliau. Harus Kalimantan Selatan jangan umpat-umpatan orang Barat demo. Ingatlah semua apa pekerjaan dari Allah dan merubahnya pun adalah Allah. Maka kembalilah kepada Allah semuanya. Nah itu. Kalau ijtima aku tadi bujur, berarti kada salah. Sebab aku kada wani menyatakan bujur dan kada wani menyatakan salah. Cuma dalil Nabi ada almar'u ma'man ahab. Siapa yang paling dikasihinya, maka di situ inya bertetap. Kalau Datuk Kelampayang kasih lawan aku, maka silin tetap dikayah aku. Kada memisah itu. Apalagi orang tua sudah mati itu bebas, kada ada penyakit lagi. Cucunya nang berpenyakitan siang malam ini, maka niscaya cucunya ini dielangi oleh datunya. Karena nang bagus, nang sehat, dielangi nang garing. Bukan nang garing, dielang kayak nang sehat. Itu ngarannya talipang. Tahu talipang? Ya tak paling ajaib orang nang kada baduit mau utang lawan nang baduit kan talipang ya kan, murid mau utang lawan guru kan tak paling. Jua sudah aman-aman aja di Kalimantan Selatan, kada ada demo, kada ada macam-macam, kada ada. Udah yakin bahwa semuanya pekerjaan sesuatu terbit dari Allah dan nang merubahnya hanya Allah, nang lain kada kawa. Setiap apa-apa nang kada kita senangi itu adalah sebagai artinya peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Minyak larang peringatan. Listrik larang peringatan. Telepon larang peringatan. Peringatan. Bini wani peringatan. Mintuha kada maelangi peringatan. Peringatan apa? Bahwa kita salah langkah. Kenapa garang mau mengambil mintuhan nang itu? Kenapa mau kawin lawan bini nang itu? Kan kita nang salah. Kenapa jadi menunjuk DPR lawan bupatinya lawan gubernurnya nang kayak itu? Kan kita nang salah. Kadanya orang nang salah, seorang nang salah pilih. Tapi pilih durian bahda.
Ya kada, tapi durian nang bukan nang hebat. Kalau durian hebat, durian Bangkok. Tapi kita pilih durian Bangkak. Bukan Bangkok, Bangkak. Salah kike. Salah kike. Tuhan kada salah. Wa ma ana bidzallamin lil 'abid. Saya tidak menzalim hamba saya, berarti hamba yang menzalim dirinya. Matinya sudah dipadahkan, teliti sebelum membeli. Kalau nak nukar durian diteliti dulu. Kalau pina duriannya itu kada sing lobangan tapi mantah. Sekalinya pak diluangi buritnya itu. Nah, lawan kapak meluangi ya tak ada kawa jua. Nah kalamun mantah dikarasi juga pulang mintuna. Sekalinya haram malacung duriannya karena mintuha nang luka. Kada taliki milih durian. Apalagi nyata baluang duriannya baluang. Nyata bana di dalamnya ada ya Allah biha